Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Tadi pertanyaan menggantung kami Pak Guswanto soal chemtrails. Ini yang kemudian marak diperbincangkan, meskipun juga sempat ada beberapa yang membahas juga mengenai hal ini. Tapi kami mau tahu langsung dari Pak Guswanto. Ini hoax apa enggak sih Pak? Betul, memang ada penyebar penyakit langsung diterjunkan di langit, itu ada Pak? Jadi begini, kalau kita meteorologi itu berbasis sains dan teknologi ya. Jadi kalau bicara chemtrail itu sebenarnya tidak. Jadi itu adalah ekor daripada kalau pesawat untuk pembakaran, pesawat terbang ya. Biasanya pembakaran dan ini akan membentuk jalur. Nah jalur ini biasanya itu masih membekas di udara ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian kalau kita melihat di meteorologi sesungguhnya kan fenomena itu hanya 7 faktor ya, 7 fenomena, 7 parameter. Ada arah kecepatan angin, ada faktor kelembapan, ada faktor suhu dan lain sebagainya. Itulah yang membentuk alam ini sesungguhnya. Jadi kalau kita kembali ke operasi kontra intelijen ya, misalkan tentang ini itu bisa juga diartikan ke sana. Tapi kami dari sisi meteorologi itu berbasis sains teknologi biasanya tidak menjelaskan ke sana. Jadi kita jelaskannya bahwa memang itu ada kejadian-kejadian, tapi tidak untuk hoaknya ya. Tadi kami membicarakan bahwa semua fenomena meteorologi itu bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Jadi yang dibilang chemtrail itu memang betul ada, tapi itu tidak hoax. Secara kami itu bukan menjatuhkan namanya misalkan bibit-bibit penyakit atau apapun, tidak. Kami selalu berpedoman pada bahwa pengamatan yang kami lakukan apabila ada pemanasan maka di situ tekanannya akan selalu rendah, maka suhunya akan datang ke situ, uap air datang ke situ, maka menjadi hujan seperti itu. Jadi kami fenomena-fenomena meteorologi itulah yang kami tekankan. Di mana angin itu kan terjadi seperti contoh angin ya. Angin itu kan sebenarnya udara yang bergerak karena ada perbedaan tekanan. Nah itu sudah pasti bisa dijelaskan. Nah seperti contoh yang lain, misalkan kenapa siklon tropis itu tidak bisa menyentuh wilayah ekuator, karena apabila dia menyentuh ekuator itu adalah omega sintetanya itu mendekati 0. Pasti berapapun dikalikan sinteta energi Coriolisnya hilang. Nah semuanya itu pasti bisa dijelaskan, sehingga kami masih berpegang pada bahwa chemtrail itu adalah ekor daripada memang pembentukan dari pesawat terbang ya, karena akibat pembakaran ya, itu pasti ada. Itu tapi konspirasi, teori konspirasi semata? Ya, kalau saya melihat itu barangkali ilmu yang lain lah melihatnya dari sisi kontra intelijen dan lain sebagainya. Tapi kalau rekayasa cuaca dilakukannya dengan begitu juga nggak sih Pak? Ya, kalau rekayasa cuaca ini saya jelaskannya. Rekayasa cuaca itu adalah memodifikasi bagaimana kondisi perawanan yang harusnya belum jatuh hujan itu bisa dijatuhkan karena ditambahkan kondisi tertentu. Misalkan pertumbuhan awan hujan, awan konvektif itu bisa jatuh kalau diberi inti kondensasi. Nah, inti kondensasi ini apa? Inti kondensasi ini bisa berasal dari natrium klorida, bisa dari CaO ya. Itu kalau diberikan maka ini membentuk inti kondensasi, dia akan berat jatuh sebagai hujan. Ya, kalau dia tidak diberi inti kondensasi dia akan terus berjalan terbawa oleh angin seperti kapas melayang. Namun kalau awan itu diberi inti kondensasi dijatuhkan. Nah, sekarang kita di dalam modifikasi cuaca itu adalah yang terpenting arah dari mana awan hujan itu datang akan dijatuhkan di wilayah mana, daerah mana yang dilindungi. Nah, apabila kita melindungi Jakarta, awannya jatuh dari pantai Samudra Hindia, tentunya dijatuhkan di sana. Nah, begitu sehingga sampai awan itu sampai ke sini udah kosong, tidak ada awan konvektifnya, artinya hanya angin saja. Oke, kalau secara ilmiah seperti itu ya. Jadi kan karena kan si chemtrail itu juga kan kemudian dihubung-hubungkan juga dengan modifikasi cuaca gitu kan. Katanya sistemnya sama gitu. Nggak mungkin tuh ya Pak ya? Enggak. Bantah, itu hoax semata. Iya, itu pemikiran yang lain. Itu pemikiran lain. Tapi kalau secara ilmiah Anda sudah jelaskan. Kalau secara meteorologi tidak seperti itu. Jadi secara meteorologi ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa diberi inti kondensasi dan dia akan jatuh sebagai hujan. Ya, karena kalau kita berbicara mengenai teknologi Pak, memang saat ini terlebih lagi soal konteksnya meteorologi kan saat ini sudah
semakin maju begitu ya Pak ya. Ya. Termasuk juga sentuhan teknologi yang kemudian diberikan dalam penanganan bencana di Sumatera. BMKG juga terlibat kan Pak? Ya, BMKG terlibat di dalam mulai dari memberikan sistem peringatan dini, kemudian pada saat penanganan bencana kami selalu memberikan informasi cuacanya. Misalkan di dalam pengangkutan logistik, pengangkutan jalur-jalur perjalanan itu selalu menggunakan informasi cuaca. Jadi pesawat tidak akan bisa take off and landing kalau tanpa informasi meteorologi, kecuali pilotnya nekat. Ya. Karena selisih 1 milibar aja itu seperti pesawat dijatuhkan sekitar 9 sampai 16 meter. Ya, itu selisih hanya 1 milibar. Apabila salah seorang pilot itu untuk menganalisanya, betul. Kemudian pesawat itu selalu take off and landing selalu berlawanan dengan arah angin. Kenapa? Dia pada saat turun dia supaya tidak terkena headwind atau dia pada saat take off tidak bisa ada daya angkat untuk membantu bahwa pesawat itu harus terangkat. Nah, itulah rahasianya kenapa pesawat terbang itu pada saat take off and landingnya selalu berlawanan dengan arah angin. Nah, demikian juga yang lain. Misalkan logistik dari laut tentunya membutuhkan informasi tinggi gelombang dari kami. Itu juga kami lakukan, kami berikan. Jadi untuk jalur di darat pun juga kami memberikan. Misalkan saat ini kita berikan jalur darat itu adalah informasi saat ini kita berikan. Kami memiliki 12 bandara di sana. Kita infokan setiap saat melalui Bapak Kepala kepada tim di Seskap maupun Mensesnek bahwa saat ini bandara ini jarak pandangnya 1000 meter, jarak panjangnya 2000 meter bisa dilalui pesawat atau tidak. Jadi itu kami tetap mendukung untuk itu. Oke, full support lah ya Pak ya untuk Betul. penanganan bencana di Sumatera hingga Aceh. Mungkin terakhir Pak terkait dengan adanya siklon tropis yang kemarin sempat memberikan kami juga cukup kaget ya Pak soal dampak yang luar biasa karena menyentuh daratan dari siklon tropis itu dan juga adanya bibit siklon yang masih terjadi hingga nanti akhir tahun gitu. Apa yang mau disampaikan Pak saat ini kepada sejumlah daerah yang mungkin Anda tadi sampaikan di sepanjang Pantura ini cukup rawan? Ya, baik. Yang ingin saya sampaikan saat ini posisi memang kondisi melalui masa musim hujan ya. Tentunya nanti akan mengalami puncak musim hujan di wilayah selatan. Jadi masyarakat tetap tenang ya dan tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang selalu mengancam setiap saat. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali masyarakat juga perlu meningkatkan awareness ya, meningkatkan perhatian terhadap peringatan dini yang diberikan. Karena kami melihat kalau diberi informasi terkadang paling hujan. Itu dia Pak, ya, menganggap sepele gitu. Merubah mindset dari yang biasa-biasa aja menjadi tidak biasa. Itu perlu kita rubah. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita menutup gap peringatan dini menjadi aksi dini atau early warning menjadi early action. Ini perlu kita tutup gapnya ya, melalui komunikasi, melalui media, juga melalui komunitas-komunitas masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat itu menjadi masif. Apabila ini masif seperti di negara-negara yang lain, maka mereka akan lebih aware. Artinya kalau ada bencana pun tidak akan membawa korban, artinya masih zero victim. Dan yang terakhir, barangkali kami menyampaikan bahwa sebenarnya kan bencana ini bukan hanya tanggung jawab satu orang atau tanggung jawab satu lembaga, namun tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan siapapun yang ada di wilayah yang menempatinya. Itu adalah menjadi tanggung jawab bersama. Dan ini sebagai anugerah dari ilahi yang harus kita syukuri, kita jaga, dan kita manfaatkan, kita lestarikan. Dan peringatan selalu disampaikan oleh BMKG secara jelas dan peringatan itu juga langsung disampaikan kepada setiap daerah ya. Terakhir Pak, sedikit saja bocoran dong Pak. Malam tahun baru cuaca kita seperti apa Pak? Baik, malam tahun baru sebenarnya kami membagi ya. Sebenarnya ada jeda nih. Yang saya sampaikan adalah window time ya. Window time saat ini itu kita prediksi sampai tanggal 22, 29 ya. Itu masih sekarang sampai 22 itu adalah masih peningkatan ya. Nanti 22 ke 29 itu sepertinya agak tenang, tapi 29 ke 1 itu mengalami peningkatan lagi. Karena kita lihat di wilayah Jawa dan lain sebagainya itu
masih mengalami puncak musim hujan. Namun walaupun cuaca seperti itu, kami selalu memberikan informasi. Karena kita juga ingin ya Pak ya, masyarakat kita juga secara aktif gitu ya, kemudian melakukan itu tadi pengecekan bagaimana cuaca sebelum kemudian melakukan aktivitas, seperti masyarakat yang misalnya seperti yang di Jepang gitu kan. Betul sekali. Cukup matang sekali sosialisasi dan juga edukasi literasi lah yang mereka miliki begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Guswanto atas waktu bersama kami di One on One dan juga pencerahannya untuk kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Maria. Baik. Kami akhiri One on One hari ini. Saya Maria Asgaf pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.